Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, sudah dimulai Pak recordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini minggu ketiga di dalam materi ini kita sampai ke 7 ke 8 UTS. Nanti jangan lupa semua ikutin aturan yang sudah ditentukan seperti yang waktu pertama kali kita di dalam materi pertama. Di, dipersilakan untuk presentasinya kepada Bu Jul Ulya dan Indah Nopiani. Oke, Dipersilakan. Nanti setelah ini saya presensi ya. ya, Dipersilakan Bu Indah dan Bu Jul. ya baik, Pak. Oke, sebelumnya terima kasih yang terhormat Bapak Rinovian dan teman-teman. Saya ingin mempresentasikan tugas saya dengan Ibu Zul. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman dan Bapak dosen Prof. Dr. Rinovian Rais. Saya saya hormati Bapak Rinovian Rais dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kelompok saya dengan Ibu Zul Ulia ingin mempresentasikan mengenai materi teori proses budaya tentang masyarakat dan keragaman budaya sebagai sistem sosial. Semoga melalui presentasi ini kita bisa bersama-sama memahami materi dengan lebih baik. Baik, yang pertama saya akan paparkan PPT-nya. Sebentar ya. Sebentar. Apa? Oh ya. Pak Rai sudah masuk belum? Sebentar Bapak Ibu, nih jaringannya kok nggak mau ya? Kok ya?
Oke, mohon maaf Bapak. Oke, yang pertama tujuan penulisan satu menjelaskan konsep dasar masyarakat dan keragaman budaya sebagai bagian dari sistem sosial. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keragaman budaya dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, menguraikan keterkaitan antara masyarakat, budaya, dan sistem sosial. Lalu Eh, apa itu masyarakat dan keragaman budaya dalam konteks sistem sosial? Kata sosial berasal dari bahasa Latin yakni socius yang artinya ialah bersama-sama, bersatu, terikat, sekutu, berteman. Menurut Konjaraningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri sendiri. Maka dari itu, keberagamaan budaya dalam konteks sosial merupakan kesatuan dari semua nilai, tatanan sosial, dan tingkah laku manusia yang saling bergantung dan setiap unsur saling bekerja sama untuk saling mendukung guna mencapai tujuan. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi keragaman budaya di masyarakat. Menurut Konjanerningrat, kesehariannya dipengaruhi oleh norma-norma adat dan aturan tentang berbagai entitas di lingkungan tempat mereka hidup dan bergerak sehari-hari. Prinsip sosial hal paling dekat dan paling nyata adalah kekeluargaan secara khusus yang dimaksud adalah kelompok kerabat terdekat dan terdekat. Selanjutnya, hubungan antara masyarakat, kebudayaan, dan sistem sosial dalam kehidupan sehari-hari yaitu dibagi dengan dua. Ada adanya aspek internalisasi merupakan suatu proses elaborasi emosi individu, hasrat, perasaan, dan kepribadian yang dipengaruhi oleh sosial budaya lingkungannya. Misalnya, sekarang ini banyak para seniman yang belajar berbagai format seni dari daerah lain untuk mengembangkan seni di daerahnya. Seniman Kria Kabupaten Magelang banyak belajar dari Bali untuk memperkaya produk di daerahnya yang banyak diikuti oleh para seniman lainnya, belajar ke daerah lain untuk menambah wawasan pengetahuannya. Berikutnya, bentuk keragaman sosial dan kebudayaan di Indonesia yaitu ada dari tiga suku bangsa, rumah adat, dan tarian. Dengan suku bangsa itu suku Madura dan Tengger yaitu dari Jawa Timur, Dayak dari Kalimantan, Sasak dan Sumbawa NTB, Bugis dan Toraja dari Sulsel, Sulsel, rumah adat itu adanya rumah adat Bolon, Sumut, Sumatera Utara, Gadang, Sumber, Sumatera Barat, Joglo itu dari Jawa, Lamin dari Kaltim, Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan Sulbar, Sulawesi Barat, dan Honai dari Papuan. Tariannya itu adalah Saudati dan Saman, yaitu dari Aceh, Serampang, Serampang 12 dan Tortor dari Sumatera Utara, Piring dan Payung dari Sumber, Sumatera Barat, Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Tantangan dalam melestarikan kearifan lokal yaitu adanya globalisasi, perubahan zaman, dan modernisasi seringkali membuat budaya lokal terlupakan atau tergeser oleh budaya asing. Tantangan dalam melestarikan kearifan lokal itu perubahan sosial, gaya hidup, dan teknologi yang berkembang pesat mengancam kelestarian tradisi. Terus cara menjaga dan melestarikan kearifan lokal yaitu mengenalkan tradisi kepada generasi muda melalui pendidikan dan kegiatan budaya di sekolah, menghargai keberagaman, mencintai dan menghormati budaya lokal di sekitar kita, terus juga bisa menggunakan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari sepertinya menggunakan produk lokal, mengenakan pakaian adat pada acara khusus atau mendukung acara budaya di daerah. Dan di sini ada contoh videonya ya Pak ya.
Bisa ditampilkan, Pak? Oke, tadi udah sedikit ada contoh dari videonya, kesimpulannya. Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi dan membentuk pola hubungan sosial berdasarkan norma, nilai, dan peraturan yang berlaku. Keberagaman budaya dalam masyarakat muncul karena pengaruh sejarah, lingkungan, agama, bahasa, serta perpindahan penduduk, sehingga menciptakan keragaman budaya yang sangat kompleks dalam sistem sosial. Budaya berperan sebagai pedoman dalam membentuk tingkah laku, menjaga ketertiban, serta memperkuat identitas sosial dari sebuah komunitas. Eh, Kiranya sekian dari presentasi dari kelompok kami, Pak. Izin membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan teman-teman atau Bapak boleh. Ya, saya mau presentasi dulu ini presentasi dulu ya. Baik, Pak. Soeharto. Soeharto. Hadir, hadir Pak, hadir. Ya, sudah. Rosna. Hadir, Pak. Rosna. Hadir Pak, hadir. Ya. Resna Melawati. Resna hadir Pak. Ya, oke. Danu Pradipta. Hadir, Pak. Banu, ya. Pebi Zakia Priyatni. Pebi. Ya, oke, Pebi. Imron. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke, sudah. Ini Indah Noviani deh. Indah. Hadir, Pak. Ya, sudah. Nurlinda. Hadir Pak. Ya, sudah. Ayu Andira. Hadir Pak. Ya, sudah. Hairani. Hadir, Pak. Ya, sudah. Lukman Sugiarto. Hadir, Pak. Ya. Suhesti Ningsih. Saya Pak, hadir. Ya, sudah. Sulawesi ya, Suhesti ya. Ridwan Pak, Guci. Jakarta Pak. Oh iya. Ridwan Guci. Hadir, Pak. Hadir. Ya, sudah. Talut Abdul Halim Hafid. Talut.
Talut, Talut. Hadir. Hadir, Oh Pak. iya, oke. Ya sudah. Tadi dipanggil nggak nyaut. Mila Hairani. Malah hadir, Pak. Ya sudah. Jul Ulia. Hadir, Pak. Ya Hadir. sudah. Muhammad Akil. Hadir Pak, Muhammad Akil. Ya sudah. Julfil Kardin. Hadir, Pak. Ya sudah. Lukman. Hadir Pak, hadir. Ya sudah. Muhammad Yudri Adrian. Hadir Pak. Ya sudah. Rizala Ismi Sarif. Rizal. Hadir. Ya, 2 kelas. Muhammad Agung Rizky Effendi. Hadir Pak. Ya sudah. Tarsa Fitria. Hadir, Tarisa. Pak. Hadir, Ya, Pak. sudah. Farudin Nurhali. Hadir Pak. Ya sudah. Necin Sunaria. Hadir Pak. Hadir. Sudah. Ya. Yesi Galindra. Hadir, Pak. Ya sudah. Iqbal Faisal. Hadir Pak. Ya sudah. Hadir. Sudah. Muslihudin. Hadir Pak, hadir. Ya sudah. Ini yang nomor NPM-nya tadi 0268 siapa? Ada nggak di sini namanya? Kayaknya yang baru, Pak. Ibu Fatma coba deh. Ibu Fatma. Iya. Baru. Ya hadir Pak, saya Pak Fatma Zulaila. Ibu, Oh, Fatma ya. NPM-nya berapa, Tapi Bu? di LMS belum ada nih Bu Fatma, tapi saya contrengin aja nih karena masih ada nomor NPM ya. Oh gitu ya Pak. Ya, namanya belum muncul tapi nomor NPM-nya sudah ada. Bu Fatma ya, 0268 ya. Bu Fatma. Oke Bu, udah saya contreng Bu. Atas Iya, nama Pak. Andi Kursiawati, Pak, belum juga. Ini belum keluar. Iya, memang nggak ada namanya itu si Andi itu. Di sini belum ada, baru 32. Ini Andi, apa namanya? Andi Kursiwati. Kursiawati, Pak. Siapa? Andi Kursiawati. Oh, ada nih, ada. 0271. Iya. A titik Kursiawati. Iya, Siapa iya. tuh? Iya, Pak. Iya, Siapa? Pak. Oh, kamu ya? Bukan, Pak. Dia izin, Pak, karena belum Pak, belum masih perjalanan dari sekolahnya, dia jauh sekolahnya, Pak. Kamu temennya atau gimana? Ini siapa yang ngomong? Temannya, Pak. Kebetulan di rumah mau Pak. Kamu siapa namanya yang ngomong nih? Nurlinda, Pak, atas nama Nurlinda, Pak. Kamu teman satu kerjaan, teman satu apa? Satu tetangga? Satu daerah, Pak. Satu daerah kebetulan di rumah mau karena di rumahnya nggak bagus jaringan, Pak. Tapi kebetulan masih di perjalanan, Pak, karena kota. Oh, Bu Kursiawati ini perempuan ya, Andi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti disuruh gabung Bu Nurlinda ya, kamu Iya, ya? Pak. Iya, namanya? Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini saya nggak contrengin, tapi saya tulis izin dulu di sebelah kanan. Iya, Pak. Nanti kalau misalnya dia gabung, suruh ini aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Alvin Adil Ilyasa. Alvin. Hadir, Pak. Oh, hadir. Karen, kamu nih orang baru juga nih. Nomor presensi 31. Saya baru, Pak. Ya, sudah. Alvin. Fatma Julaila. Fatma. Iya, saya Pak tadi. Fatma Zulaila 20257370279. Ya, ini nomor terakhir 32. Yang Andi udah ya. Ini bukan yang Nurlinda, beda lagi yang tadi ngomong ya? Beda Pak, ini saya Fatma. Oh ya. Ya, jadi yang A Kursiawati saya tulis di sebelah kanan aja, izin dulu. Ntar kalau misalnya dia mau ini suruh bicara aja di Zoom. Iya, Ya, Bu Pak. Nurlinda ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Ya. Pak. Terima kasih banyak, Ya. Pak. Ya, dilanjutkan yang mau bertanya, yang mau menambahkan, mau menyangkal atau mau mendebat makalahnya terserah. Ditulis ya. Ditulis di kolom chat. Setelah mau berbicara juga boleh. Pak, Ya, Ibu, Pak. dipersilakan lanjut. Ini Ahmad Zainuri ada nggak, Pak, di situ, Pak, absennya? Sama ini. Oh, kamu. Bentar.
Takut nih memastikan mahasiswa kita ada berapa, Pak? Nambah 32. nambah terus ini. Iya, 32 Iya, ya, Pak? Yang Ada baru udah dikasih materi juga nggak? Nanti terakhir jadi 3 orang atau berapa ya? 3 grup, 1 grup 3 orang ya Pak Rizal ya. Kalau ada terakhir yang, tuh. Hah? Yang terakhir jadi 3. Iya dimasukin yang setelah UTS, dimasukin kasih makalahnya mau Siap, mulai siap. materi 9 sampai ke 15 itu. Siap yang baru-baru ya, Pak. Iya. Ya. Ya dilanjut Bu Julia dan ini Baik, dipersilakan. Pak. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Atau tulis aja di kolom chat kalau emang nggak mau berbicara di chat aja, tanya aja apa aja semua tanya. Ada Salah. Pak, ada Bu, ada. Kolom chat sebanyak-banyaknya aja nggak apa-apa, tulis aja sebanyak-banyaknya di kolom chat. Yang presentasi tolong dijawab aja Bu, yang ada di kolom chat. Oke, baik Pak. Dijawab. Iya, Saya jawab aja, Bu. ya, terima kasih Bapak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Mala. Pertanyaannya adalah keragaman budaya bisa memperkuat sistem sosial, tapi bukanlah perbedaan budaya sering justru menimbulkan konflik. Bagaimana cara kita menyeimbangkan keduanya? Nah, di sini menurut saya jawabannya apakah keragaman itu menimbulkan konflik? Jawaban saya pasti akan menimbulkan konflik. Nah, bagaimana cara kita menyeimbangkan keduanya? Caranya yaitu keragaman budaya itu bisa menjadi kekuatan sekaligus tantangan untuk kita. Di satu sisi, ia memperkuat solidaritas melalui nilai gotong royong dan tradisi. Namun di sisi lain, perbedaan bisa memicu konflik bila tidak dikelola dengan baik. Kuncinya ada pada pendidikan multikultural dan dialog antar budaya. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli yang bernama Biku Parek, dia mengatakan bahwa harmoni itu tidak dicapai dengan menyeragamkan budaya, tetapi dengan saling menghargai perbedaan. Nah, pastinya kita negara Indonesia ini kan negara yang kaya dengan budaya, dengan keberagaman. Nah, bagaimana kita menyikapi kebudayaan tersebut, bagaimana kita bisa menghargai sesama, menghormati sesama. Menurut saya begitu, Bapak. Bagaimana dengan Bu Mala? Baik, terima kasih, Bu. Ya, makasih Bu Mala. Penanya yang kedua dari Bu Hesti. Pertanyaan beliau adalah sebentar ya, Bapak Ibu ya. Oke, dari Bu Hesti pertanyaannya, kalau Anda diminta memberi satu solusi paling penting untuk menjaga harmoni dalam keragaman budaya, apa yang akan Anda pilih? Jawabannya menurut saya, solusi yang paling penting adalah pendidikan multikultural sejak dini. Dengan cara ini, generasi muda belajar menghargai perbedaan sejak awal.
sehingga tidak mudah terjebak pada diskriminasi atau stereotip. Stereotip itu maksudnya adalah penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Kemudian pendidikan ini juga akan menjadi fondasi yang kuat bagi persatuan bangsa. Jadi harus dari sejak dini kita berikan pendidikan multikultural, berarti pendidikan yang beragam. Mungkin begitu Bu Esti? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, atau mungkin ada yang ingin menambahkan teman-teman, Bapak Ibu? Ada yang ingin menambahkan? Pak menit lagi. 1 menit lagi. 5 menit tahu. Dan harus berurut. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang pertanyaan dari Ibu Nurlinda, bagaimana keragaman budaya mempengaruhi struktur sosial masyarakat? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Sebentar ya, saya masih mencari jawabannya. Bagaimana keragaman? Ada yang ingin menjawab, Bapak Ibu? Pertanyaan dari Ibu Nurlinda. Kalau tidak ada, saya akan mencoba menjawabnya. Bagaimana keragaman budaya mempengaruhi struktur sosial masyarakat? Nah, menurut saya mempengaruhi terhadap struktur sosial masyarakat karena budaya merupakan landasan utama dalam membentuk nilai, dalam membentuk norma, dan juga pola interaksi antar individu maupun kelompok. Nah, di sini maksudnya itu adanya misalnya pembentukan identitas sosial, kemudian adanya pola interaksi sosial, dan juga perubahan struktur sosial. Bagaimana Ibu Nurlinda? Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, terima kasih Bu Nurlinda. Pertanyaan dari Muhammad Akil.
Ibu maaf, Ya. pertanyaan dari saya kelewat ya kayaknya. Oh, mohon maaf. Siapa ya, Bu ya namanya? Pertanyaan dari saya, Ibu Tarisa Fitria ada di kolom Tarisa Tarisa. Fitria. Oh, ya, oke, oke. Sebentar ya, maaf ya. Setelah Ibu Mala atau sebelumnya, Bu? Sesudah Bu Mala. Oh iya, ya, mohon maaf ya. Pertanyaannya, bagaimana konsep sistem sosial menurut Talcott Parsons dapat diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural? Di sini menurut saya jawabannya adalah menurut Talcott Parsons, sistem sosial terdiri dari peran dan status yang saling berkaitan untuk menjaga keseimbangan. Dalam konteks Indonesia, misalnya adanya peran tokoh adat kalau di daerah-daerah, kemudian adanya pemimpin agama, kemudian adanya pemerintah yang saling melengkapi dalam menjaga harmoni. Nah, ketika nilai gotong royong dijalankan bersama, pasti sistem sosial ini tetap stabil meskipun masyarakatnya beragam. Jadi mulai dari daerah-daerah baru ke tingkat pemerintahan. Oke, seperti itu ya Bu Tarisa ya. Iya Ibu Zul, terima kasih atas jawabannya. Ya, saya juga makasih Bu Tarisa, Bu Hesti sudah, Bu Nurlinda juga sudah, kemudian Bapak Akil ya. Pertanyaannya adalah dari Bapak Muhammad Akil, terkait globalisasi yang menjadi salah satu tantangan dalam melestarikan budaya lokal kita, menurut kalian, apakah globalisasi menjadi sepenuhnya yang menjadi ancaman terkikisnya budaya kita? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Akil. Menurut saya tidak sepenuhnya ya akan terkikis. Nah, karena globalisasi ini memang membawa budaya populer yang bisa menggeser budaya lokal. Ini sudah pasti. Ya, karena dengan adanya perkembangan zaman jadi akan mempengaruhi globalisasi. Tapi di sisi lain, teknologi global juga memberi peluang untuk melestarikan. Misalnya saya ambil contohnya adalah kesenian wayang, ya.